Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam siang dok. Perkenalkan, saya Dr. Asya yang sedang berjaga di klinik Pasudan pada siang hari ini. Jadi saya akan menangani terkait dengan keluhan Ibu saat ini. Sebelumnya saya izin sambil mencatat identitasnya ya Bu ya. Bangga dok. Nama lengkapnya siapa Bu? Istri dok. Usianya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Nias. Jalan Nias. Izin konfirmasi perempuan ya Bu ya. Ya betul. Tanggal lahirnya? 16 September tahun 2002. Baik Ibu, jadi berdasarkan rangkaian hasil pemeriksaan tadi bahwa Ibu ini didiagnosa diabetes mellitus, yang dimana kondisi dari Ibu ini atau gula darah Ibu ini tinggi. Jadi saya akan mengarahkan Ibu dan menyarankan terkait dengan apa itu penyakit diabetes dan bagaimana cara penanganannya agar kadar glukosa dalam darah Ibu itu tetap stabil. Nah, yang pertama itu Ibu harus melakukan kontrol atau pengecekan rutin terhadap gula darah Ibu menggunakan alat glukometer dan juga autoplate, yang dimana Ibu bisa lakukan secara mandiri di rumah. Apabila Ibu ada alatnya dan apabila Ibu tidak ada alatnya, Ibu bisa menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama itu Ibu bersihkan tangan terlebih dahulu, cuci tangan, kemudian Ibu masukkan jarum ke dalam autoclave sesuai dengan kedalamannya atau ketebalan dari jari Ibu, kemudian stripnya dimasukin ke alat tersebut, dinyalakan, dimasukkan sesuai kedalaman, kemudian setelah muncul ada tanda muncul seperti ini, Ibu bisa tusuk, dibersihkan dulu dengan alkohol, kemudian tusuk dan dekatkan stripnya ke darah sehingga muncul angka di alat tersebut. Nah, Ibu lakukan jika gula darah bisa dengan puasa atau bisa dalam sewaktu. Kalau dalam gula darah puasa itu biasanya normalnya 80 sampai 130. Kalau untuk dalam sewaktu itu 180. Jadi apabila lebih dari itu disebut dengan hiperglikemia atau gula darahnya tinggi, dan apabila kurang dari batas normal disebut dengan hipoglikemia, yang dimana Ibu juga harus tahu tanda-tanda dari hipoglikemia agar mencegah terjadinya komplikasi. Nah, hipoglikemia berarti gula darah Ibu itu di bawah batas normal, yang dimana bisa terjadi dalam kondisi ringan ataupun berat. Kalau dalam kondisi ringan, Ibu harus tahu tanda dan gejalanya agar Ibu bisa menangani dengan cepat, seperti tremor, kemudian pucat, dan juga detak jantung berdebar secara cepat. Nah, itu tanda dari hipoglikemia yang ringan. Jadi Ibu bisa atasi dengan minum larutan gula sebanyak 15 sampai 20 gram, setara dengan 2 sampai 3 sendok makan. Kemudian Ibu minum dan tunggu beberapa menit kemudian Ibu bisa melihat hasilnya. Ibu bisa cek lagi. Setelah itu Ibu bisa makan makanan yang menunjang gula darah Ibu itu tetap stabil atau naik sampai ke batas normal. Kemudian untuk yang beratnya itu bisa kurang lebih sama seperti tadi tandanya, dan bisa ditambah dengan penglihatan yang kabur, dan juga bisa sampai berisiko pingsan. Itu bisa dicegah Ibu segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk porsi makan yang dianjurkan untuk gula darah yang tinggi itu setara dengan piring model K, yang dimana itu seperempatnya ada karbohidrat, seperti Ibu bisa mengonsumsi nasi merah, kemudian dari roti dan gandum, kemudian dari proteinnya itu bisa makanan laut seperti ikan, kemudian dari tahu juga, dan setengahnya itu dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan seperti semangka, pisang, dan lain-lain seperti itu. Dan diiringi juga dengan aktivitas fisik Bu. Aktivitas fisiknya biasanya 3 sampai 5 kali dalam seminggu, selama 150 menit dalam hitungan seminggu. Jadi Ibu olahraganya olahraga ringan saja seperti jalan santai, kemudian jogging,
kemudian bersepeda itu diselang-seling saja Bu, misalnya dalam 3 hari, di hari Senin, di hari Rabu, sama di hari Jumat. Jadi jangan dalam satu waktu ya Bu ya. Iya. Dalam satu waktu, kemudian harus mencapai 150 menit. Jadi hitungannya dalam sehari bisa 30 sampai 40 menit seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu? Kalau untuk jadwal makannya gimana dok? Jadwal makannya itu bisa sore, dari pagi, siang, dan sore. Paginya itu 20% untuk konsumsi dari makanan yang tadi. Kemudian siang hari itu bisa 35% dan di sore hari itu 25%. Itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Untuk konsumsi makanan ringan berapa kali dok? Oh, makanan ringannya untuk makanan beratnya itu 2 sampai 3 kali dan makanan selingannya itu 2 sampai 3 kali juga. Dengan porsi kecil ya Bu ya. Ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Ya baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu tetap konsisten dan gula darahnya bisa normal kembali. Makasih dok. Ya.